Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 23051204256 dari kelas Teknik Informatika angkatan 2023H. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya suatu internet. Oke, langsung saja. Adapun profil saya yang sudah saya sebutkan seperti tadi, lalu langsung saja masuk ke materinya. Jadi apa sih itu internet? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Internet memungkinkan komunikasi, pertukaran informasi, dan akses ke berbagai layanan seperti situs web, email, media sosial, dan aplikasi online lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 poin penting dari sejarah internet, yaitu yang pertama sejarah internet dunia, lalu ada runtutan sejarah internet dunia, lalu ada sejarah internet di Indonesia. Untuk yang pertama yaitu sejarah internet dunia. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DARPA atau disebut Defense Advanced Research Projects Agency memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Mereka menunjukkan internet pada awalnya dengan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal dari terciptanya Linux. Tujuan awal pembuatan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, adalah untuk mengantisipasi dan menanggulangi informasi yang terpusat dan untuk menanggulangi suatu serangan nuklir. ARPANET adalah nama proyek dari penelitian ini. Lebih dari 10 komputer berhasil terhubung satu sama lain pada tahun 1970. Berhasil menyambungkan komputer ini satu sama lain yang memungkinkan mereka berbicara satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan. Selanjutnya yaitu runtutan sejarah internet dunia. Yang pertama terjadi pada tahun 1960-an, yaitu awal konsep jaringan komputer. Pada tahun 1962, Paul Baran di RAND Corporation dan Donald Davis di National Physical Laboratory yang berada di Inggris mengembangkan konsep packet switching, yaitu teknik mengirim data dalam paket-paket kecil yang independen yang menjadi dasar pengiriman data di internet. Lalu pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan ARPANET, yaitu Advanced Research Project Agency Network, jaringan pertama yang menggunakan teknologi packet switching. Pada awalnya, ARPANET menghubungkan empat universitas di Amerika Serikat, di antaranya yaitu UCLA, Stanford Research Institute atau disebut SRI, lalu ada University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Yang kedua yaitu terjadi pada tahun 1970-an. Munculnya protokol TCP atau IP dan ekspansi jaringan. Pada tahun 1971, Ray Tomlinson menciptakan program email pertama di ARPANET yang memungkinkan pengiriman pesan antara pengguna yang berbeda. Lalu 2 tahun setelahnya, 1973, ARPANET mulai menjangkau luar Amerika Serikat dengan koneksi pertama ke University College London yang berada di Inggris dan Royal Radar Establishment yang berada di Norwegia. Lalu pada tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn mengembangkan protokol TCP, yaitu Transmission Control Protocol, dan IP, yaitu Internet Protocol, yang memungkinkan berbagai jaringan komputer untuk saling terhubung dan bertukar data. Lalu
Pada tahun 1976, Ratu Elizabeth II mengirimkan email pertama dari seorang kepala negara melalui ARPANET. Lalu yang ketiga terjadi pada tahun 1980-an, yaitu kemunculan Internet dan Domain Name System, yaitu DNS. Pada tahun 1983, protokol TCP atau IP diadopsi sebagai standar protokol untuk ARPANET, menandai titik kelahiran resmi internet. Pada tahun ini juga, ARPANET terpisah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET untuk keperluan sipil dan MILNET untuk keperluan militer. Lalu 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS diperkenalkan untuk mengatur nama domain dan alamat IP, memungkinkan pengguna untuk lebih mudah mengakses situs web dengan nama yang lebih mudah diingat daripada serangkaian angka. Lalu 2 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1986, National Science Foundation atau NSF di Amerika Serikat mendirikan jaringan NSF-Net yang menggantikan ARPANET sebagai tulang punggung utama internet akademis dalam penelitian. Lalu yang keempat terjadi pada era 1990-an, yaitu World Wide Web dan komersialisasi internet, di mana dimulai dari 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan di CERN, yaitu organisasi Eropa untuk riset nuklir, mengusulkan sistem World Wide Web, yaitu WWW, sebuah cara untuk mengakses informasi di internet menggunakan hypertext. WWW membuat internet lebih mudah diakses oleh publik. Lalu pada tahun 1991, World Wide Web diimplementasikan secara publik dan web browser pertama bernama World Wide Web, kemudian disebut Nexus, dirilis. Lalu pada tahun 1993, Mosaic, web browser pertama dengan antarmuka grafis, dirilis oleh National Center for Supercomputing Application atau disebut NCSA. Ini membuka jalan untuk pengembangan web browser modern. Lalu pada tahun 95, internet mulai dikomersialisasikan dengan berbagai perusahaan penyedia layanan internet atau disebut ISP muncul dan aktivitas komersial diizinkan. Tahun ini juga muncul beberapa perusahaan teknologi besar seperti Amazon. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu terjadi pada era 2000-an, yaitu di mana web 2.0 dan sosial media. Awal 2000-an ini konsep web 2.0 diperkenalkan, menggambarkan peralihan dari situs web statis ke situs web dinamis dengan partisipasi pengguna. Munculnya platform media sosial seperti Facebook, yaitu terjadi pada tahun 2004, YouTube 2005, dan Twitter 2006 mengubah cara orang berinteraksi secara online. Lalu pada tahun 2007, peluncuran iPhone oleh Apple memicu revolusi mobile internet, membuat internet lebih mudah diakses melalui perangkat seluler. Lalu yang keenam terjadi pada 2010-an, yaitu revolusi mobile dan cloud computing. Pada tahun 2010-an, pengguna smartphone dan perangkat seluler meningkat drastis, menjadikan mobile internet sebagai cara utama untuk mengakses internet. Cloud computing menjadi populer dengan layanan seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud yang memungkinkan penyimpanan dan komputasi data secara online. Lalu yang ketujuh pada tahun 2020-an, yaitu sampai sekarang, yaitu mulai muncul IoT, di mana Internet of Things dan 5G. Pada tahun 2020-an, Internet of Things atau IoT berkembang pesat, menghubungkan berbagai perangkat sehari-hari ke internet. Selain itu, teknologi 5G mulai diluncurkan di berbagai negara, menawarkan kecepatan internet yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah. Internet semakin berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan hiburan. Lalu selanjutnya yaitu sejarah internet di Indonesia. Internet di Indonesia terjadi pada tahun 1980-an, yaitu awal koneksi internet.
Pada tahun 1983 sampai 1986, ilmuwan dan akademis Indonesia mulai mengenal internet saat bekerja atau belajar di luar negeri. Dan pada tahun 1988, UINet Lab di Universitas Indonesia menjadi jaringan komputer pertama di Indonesia menggunakan teknologi radio paket. Lalu yang kedua itu terjadi pada 1990-an, di mana koneksi pertama dan komunitas internet. Pada tahun 92, BPPT memulai eksperimen koneksi internet pertama di Indonesia. 2 tahun setelahnya, BPPT meluncurkan IPTechNet, menghubungkan Indonesia ke internet global. Indonet menjadi ISP pertama. Lalu pada tahun 1995 hingga 1996, penyedia layanan internet seperti Ratnet dan Wasantara mulai beroperasi. Dan yang ketiga pada tahun 2000-an, yaitu di mana pertumbuhan dan era broadband, di mana pada tahun 2001 Telkomnet instan memperkenalkan akses internet dial-up yang murah. Lalu pada 2004 internet broadband mulai berkembang dengan layanan seperti Telkom Speedy. Dan pada tahun 2007 jaringan 3G diluncurkan memperluas akses internet mobile. Lalu pada tahun 2010-an ekspansi internet dan ekonomi digital, yaitu ekspansi internet dan ekonomi digital. Di 2010-an internet mobile dan pengguna media sosial meningkat pesat. Dan pada tahun 2013 proyek Palaparing diluncurkan untuk memperluas akses internet di daerah terpencil. Di tahun 2014 hingga 2015, e-commerce dan startup digital mulai tumbuh besar. Lalu selanjutnya adapun manfaat dari internet. Manfaat dari internet sangat banyak sekali, mulai dari berbagai bidang, seperti yang pertama yaitu ada akses informasi, yaitu memudahkan kita untuk mencari informasi dan pengetahuan dari berbagai sumber secara tepat. Lalu ada dari pendidikan, yaitu mendukung pembelajaran online, e-learning, dan akses ke berbagai materi. Lalu pada bidang hiburan, yaitu bisa menyediakan akses ke berbagai konten hiburan seperti video, musik, dan game. Lalu pada bidang komunikasi, internet memungkinkan komunikasi jarak jauh yang lebih mudah dan efisien melalui email, media sosial, dan pesan instan. Lalu pada bidang bisnis dan ekonomi, memfasilitasi transaksi e-commerce, pemasaran digital, dan kolaborasi bisnis digital. Lalu pada bidang layanan publik, yaitu internet bisa mempermudah akses ke layanan pemerintah, perbankan, dan kesehatan secara online. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah internet dunia dan sejarah mulai dari runtutan sejarah internet di dunia, masuknya internet, sejarah masuknya internet ke Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.